Bank Jago telah memecat pegawainya yang melakukan fraud dan juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian terkait dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Transfer Dana, dan juga Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Jadi pasalnya berlapis. Ada yang menarik terkait modusnya, bahwa yang bersangkutan saya lihat sangat berani ya mempertaruhkan ya masa depannya, karirnya untuk hal yang cepat atau lambat pasti ketahuan. Kita tidak melihat berapa jumlahnya ya, yang sekitar 1,3 miliar dari 112 M. Kecil memang untuk ukuran perbankan fraudnya, namun ya dari sisi keberaniannya sekali lagi itu sangat luar biasa. Karena apa? Karena dia melakukan fraud terkait dengan dana yang ada di rekening yang telah diminta oleh aparat penegak hukum untuk diblokir ya, untuk dibekukan. Artinya untuk sementara rekening tersebut status quo, yang artinya kalau kita tahu prosedur pemblokiran yaitu dimulai dari adanya permintaan dari penegak hukum ya, tentu ada suratnya pemblokiran terhadap rekening yang mereka minta karena diduga ada kaitannya dengan tindak pidana uang yang ada di dalam tersebut. Kemudian ya ketika misalnya pun dibuka pasti ada surat lagi. Kalau kita lihat bahwa modusnya ini kan terjadi di internal, tidak ada surat buka blokir dari aparat penegak hukum, sehingga ya kita tahu bahwa kalau suatu rekening telah diblokir, maka pertama aparat penegak hukum tentu akan memantau. Kedua, pemilik rekening tersebut juga sudah diberitahukan bahwa rekeningnya sudah diblokir. Ya tentu pemilik rekening ini juga ingin mengetahui statusnya, jumlah dananya dan sebagainya. Dan kemudian yang terakhir ya dari pihak bank sendiri, yaitu Bank Jago ya melalui ya biasanya bagian kepatuhan ya yang akan memantau. Dan benar kan, akhirnya cepat atau lambat pasti ketahuan ya, dan ketahuannya dari internal pihak Bank Jago sendiri yang mendeteksi adanya fraud, karena yang bersangkutan membuka blokir rekening tersebut dan kemudian memindahkan ke rekening lain ya berdasarkan otoritas dia dan tanpa dasar hukumnya, yaitu surat pembukaan blokir dari aparat penegak hukum. Yang kita tahu bahwa ketika rekening sudah diblokir, maka yang bisa membuka hanyalah berdasarkan dari surat dari penegak hukum tersebut ya. Artinya ada surat buka blokir, entah buka blokir karena memang ketika ditelusuri tidak ada bukti ya kan terhadap dugaan sebelumnya, ataupun kemudian dibuka untuk kemudian dilakukan penyitaan, apakah kemudian tetap di rekening tersebut ataupun dipindahkan ke rekening penampungan yang dimiliki oleh instansi penegak hukum ya, ataupun nanti kemudian dibuka blokir untuk dirampas ya, dikirim ke ke kas negara seperti itu. Jadi ketika misalnya dia yang tentu adalah orang yang berpengalaman ya melakukan korupsi dengan modus seperti itu ya, tentu sangat luar biasa. Ya kita hormati, hargai memang pihak Bank Jago kemudian merespon positif, segera mengambil tindakan, dipecat ya. Kemudian tentu penegak hukum juga yaitu kepolisian juga telah mentersangkakan. Kemudian yang menarik juga ya bahwa uangnya pun juga telah diganti sebagai kewajiban dari Bank Jago. Sekali lagi menarik memang bahwa rekening yang menjadi status quo bisa dijadikan tempat untuk fraud oleh orang perbankan yang memahami seluk-beluk perbankan yang cepat atau lambat pasti akan ketahuan, dan dia untuk memenuhi kebutuhan tentu ini menjadi evaluasi bersama terkait dengan sistem yang ada di perbankan.